Kalau misalkan untuk seorang istri kalau minta itu kebanyakan malu. Iya, saya paham kebanyakan wanita itu malu ya. Tapi itu malu biasanya sih bagi pengantin anyar. Ya sekitar 1 sampai 5 tahun. Tapi kalau yang udah berumah tangga seperti saya yang udah puluhan tahun, masa masih mau terus mengukut kemaluannya sama sang suami? Toh memang itu adalah kebutuhan biologis bareng-bareng. Jadi kalau menurut saya, wahai para istri, ya gak perlu malu juga ya, karena itu memang kebutuhan Anda seperti itu. Jadi kalau misalkan wahai para suami, jika istri Anda mau, maka di sini dikatakan wajibun alaihi. Menurut Imam Ghazali di sini dikatakan maka wajib bagi sang suami untuk memenuhi akan kebutuhan biologis sang istrinya. Kenapa harus dipenuhi kebutuhan biologis sang istrinya? Kenapa? Karena fitah sini. Karena menjaga dari apa? Menjaga dari hal yang tidak diinginkan. Fa inna tahsinaha, sesungguhnya menjaga istri dari hal yang diharamkan. Ya, apa saja itulah. Gitu ya, karena sang istrinya merasa tidak selalu terpuaskan oleh sang suaminya, misalkan ya tidak sedikit bagi sang istri yang tidak mempunyai iman, sehingga naudzubillah sang istrinya itu sampai berani berselingkuh misalkan, begitu ya. Nah oleh karena itu diharuskan ada komunikasi yang betul antara suami dan juga istri, seperti itu ya. Bisa difahami ya apa yang saya dibahas kali ini, mudah-mudahan. Tetapi ada yang ingin saya sampaikan ya, wahai para suami, ada yang harus diperhatikan, itu ada kepuasan sang istri ya, wahai para suami. Karena secara penelitian itu saya merasa kasihan juga ya kepada para wanita. Secara penelitian itu sekitar 50% wanita itu tidak bisa sampai kepada puncak orgasme, gitu ya. Tidak sampai pada puncak orgasme. Oleh karena itu bagi sang suami yang bisa menyenangkan sang istrinya ketika berhubungan intim itu adalah ketika sang istrinya itu bisa sampai pada puncak ar-rasyah al-jinsiyah. Jadi artinya ar-rasyah al-jinsiyah itu sampai inzal, sampai keluar, sampai orgasme lah istilahnya, itu seperti itu ya. Jadi layaknya kalian melakukan berhubungan intim tidak meniru seperti binatang. Karena kan kalau binatang itu nggak ada porefly, nggak ada cumbuk-mencubuk dulu, nggak ada merayu dulu kan. Kalau binatang ya asal masuk keluar ya udah dan pergi begitu saja. Jadi artinya jangan sampai sang suami itu tidak mengetahui apakah istrinya mendapatkan kepuasan atau tidak. Asal suaminya merasa udah puas lalu tidur dengan enaknya tanpa mengetahui sang istrinya ya setelah itu. Nah itu ini menurut penelitian ya, menurut penelitian itu seperti itu. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan para pendengar semuanya, kita bagi suami yang bisa menyenangkan istrinya dan juga istri yang selalu bisa menyenangkan suaminya. Akan apa yang saya disampaikan, mohon untuk para pendengar untuk berpikir positif, jangan berpikir negatif, karena apa yang saya sampaikan ini adalah hukum yang memang jelas yang ada di dalam kitabnya yang disampaikan oleh ulama, seperti itu ya, agar kita mengetahui akan perihal hukum mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi